samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, dan kita lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini bersama Ikatan Dai Muda Indonesia di obrolan komunitas tentunya. Ya, assalamualaikum. Sudah bersama Ustadz Muhammad Ridwan SPD MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar tak ini? Sehat Ki? Alhamdulillah. Sehat. Iya, jadi ternyata cerita-cerita tetangga Cipadeng. Masya Allah. Satu kecamatan. Satu kecamatan, Iya, Ustadz betul. dia, iya. Iya. Maju-maju sedikit Ustadz supaya Oke. ke apa ya. Iya. Baik, jadi satu kecamatan ke ini kecamatan Telok. Ya, jadi menarik sekali di tema hari ini, posisi anak dalam Al-Quran ya Ustadz ya. Iya, betul. Iya, luar biasa ini. Karena apa ya, ini anak salah satu yang akan mendoakan orang tuanya Iya, nanti betul. ketika sudah wafat ya. Ya, Ustadz silakan Ki, posisi anak dalam Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukuran lillah, amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia Makassar di mana saja berada, alhamdulillah, kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini, apatah lagi ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan, hari Jumat, Yaumil Barakah. Salah satu kesyukuran kita di hari ini ketika kita masih bisa berbuat yang namanya kebaikan. Salah satu contohnya yang kita laksanakan saat ini, berwasiat atau menyampaikan 1, 2, 3 pesan kepada para pendengar
maupun kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang senantiasa kita jadikan panutan, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, tema kita pada pagi hari ini adalah bagaimana posisi anak dalam Al-Quran. Karena kita pahami bahwa anak itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah, yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan. Kenapa? Allah memberikan kehidupan kita di dunia ini dibarengi dengan amanah, dibarengi dengan tugas. Supaya kita tidak bosan hidup, Allah berikan hiburan. Nah, hiburan kita itulah keluarga, suami dan istri. Tidak sampai di situ, Allah berikan lagi yang namanya mainan. Mainan itulah adalah keturunan anak yang selama ini kita lahirkan, kita didik. Maka dari itu, apa yang Allah titipkan kepada kita semestinya harus dijaga. Bagaimana anak ini? Kenapa? Karena inilah anak yang akan menyelamatkan kedua orang tuanya. Karena kita pahami bahwa anak itu bisa mengantarkan orang tuanya ke dua tempat, bisa ke surga, bisa juga ke neraka, tergantung bagaimana orang tua itu mendidik. Maka ketika kita melihat dalam Al-Quran posisi-posisi anak, yang pertama itu anak bisa berfungsi sebagai penyejuk atau penenang. Yang kedua, anak juga bisa jadi perhiasan, diibaratkan seperti perhiasan. Yang ketiga, bisa jadi ujian atau fitnah. Dan yang keempat itu, ini yang kita tidak harapkan, anak itu bisa jadi musuh. Nah, sekarang kita ingin jelaskan satu demi satu. Yang pertama, anak itu sebagai penenang atau penyejuk. Inilah yang kadang Bapak Ibu sering minta kepada Allah, baik setelah sholat dengan doa yang sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa surriyatina qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Mufassir menjelaskan bahwa qurrata a'yun itu penyejuk, penenang. Ya, bagaimana anak yang kita lahirkan itu betul-betul terasa nikmat ketika kita bersama. Ya, wajarlah seorang ibu ketika 1-2 jam berpisah dengan anaknya itu merasa berat. Ya, kenapa? Betul-betul anak itu bisa jadi penyejuk hati. Namun tidak semudah membalikkan tangan mendapatkan penyejuk hati ini. Harus disertai dengan usaha, ya, pendidikan, bagaimana anak kita bisa ke depan bisa menjadi lebih baik. Maka peran orang tua di sinilah bagaimana mendidik anaknya supaya bisa menjadi anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan berbakti kepada orang tua. Itu yang kita harapkan. Ya. Kemudian yang kedua, anak itu bisa jadi seperti ujian, perhiasan. Nah, kita pahami perhiasan itu bahagian daripada aksesoris kita sebagai manusia. Tentu menyamakan ya. Bagaimana ketika kita punya perhiasan hilang, ya itu kan kita gelisah. Jangankan perhiasan, kita tidak pegang handphone saja seharian itu Pak. Saya kira tahu sikap kita bagaimana. Ya, kita tahunya HP yang setiap hari di tangan kita itu ya. Jangankan di kantor, ya, masuk WC pun sekalipun di bawah. Nah ini Ibu yang saya rahmati oleh Allah. Kemudian anak itu bisa jadi fitnah, ya. Jangan sampai anak itu yang kita lahirkan bisa jadi fitnah kita, lawan kita. Kenapa? Karena itu tadi proses pendidikan yang tidak akurat.
Kemudian yang keempat itu anak yang kadang kita tidak harapkan menjadi musuh. Kita tahu ya banyak anak-anak yang membunuh orang tua hanya tadi persoalan harta yang mungkin selama ini tidak kurang pahami arti daripada keluarga. Ya. Saya kira ini Ibu ya sebagai motivasi bagi kita di pagi hari ini. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi memang tadi yang sudah dikatakan setiap hari, setiap saat kita doakan anak ya Ustadz ya. Iya. Nah, pendengar yang ingin bergabung silakan ya di 0811 400 9250. Nah, jadi tadi juga sempat dikatakan bahwa anak itu bisa juga menjadi bumerang kepada orang tua ya Ustadz. Ini apakah ada yang bisa kita sebagai orang tua ini hal-hal yang bisa kita lakukan supaya anak ini tidak akan menjadi anak yang durhaka kemudian hari ya. Itu kan awalnya keturunan soleh itu bisa didapatkan ketika punya pasangan yang soleh dan soleha. Iya. Yang kedua ada proses permintaan, ada doa seperti doa dari Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Kita minta kepada Allah keturunan yang soleh dan soleha. Baik. Terus bagaimana dalam proses kandungan itu tetap ada nuansa-nuansa mengingatkan atau zikir ya. Bagaimana seorang ibu? Kenapa? Karena anak itu yang berfungsi pertama itu adalah pendengar. Ya. Makanya ketika dia lahir diazani ya diperdengarkan kalimat-kalimat toba. Namun yang terpenting di sini adalah doa. Nah, kita teringat satu doa Rasulullah kepada cucunya Hasan Hussein. Bagaimana di setiap cucu beliau itu tidur dia dipegang kepalanya terus dibacakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimut ta'lim. Ya Allah jadikan anakku ini ahli agama dan ahli fikih. Ya. Nah, itu yang kedua, kita harus menjadi contoh. Ya, kadang kita bisa memberi contoh tapi yang berat itu jadi contoh. Kadang kita suruh anak kita sholat tapi kita main handphone. Dan anak-anak sekarang itu sudah pintar, beda dengan anak dulu. Ya, kita kasih kode mata dia sudah paham. Tapi sekarang coba kita kasih kode mata, paling-paling dia bilang, "Mak, kenapa dengan mata itu?" Nah, ini. Makanya jadi contoh kita anak kita suruh sholat kita dulu yang memberikan contoh. Kita pakaian rapi, ya, sehingga anak itu bisa melihat, anak mama saya, orang tua saya bisa sholat, kenapa saya tidak? Itu jadi contoh, bukan memberi contoh. Kalau memberi contoh itu gampang. Tapi yang berat itu jadi contoh. Inilah contoh yang ada pada Rasulullah, jadi contoh. Karena Rasulullah sendiri mengatakan kepada anaknya Fatimah, "Wahai Fatimah, ya sholat. Kenapa? Saya sebagai ayahmu tidak bisa menolong. Jangan mentang-mentang anak Nabi bisa ini ya. Anak pejabat bebas. Saya tidak. Anak Nabi sendiri mengatakan Fatimah sholat. Kenapa? Besok lusa saya tidak bisa menolongmu." Nah itu jadi sekedar motivasi bagi kita, doakan, didik, jadi contoh. Saya kira ini tiga hal inilah yang bisa jadi penuntun kita sehingga betul-betul anak itu bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Gitu. Doakan, didik, dan menjadi contoh. Iya. Nah ini tugas dari orang tua ini juga. Betul. Yang dibilang berat juga tidak, dibilang tidak berat juga. Ya berat sebenarnya untuk melakukan apalagi kayak mendidik anak untuk rajin sholat ya berawal dari orang tuanya dulu, Ustaz. Iya. Nah kalau kedudukan seorang anak dalam Al-Quran itu gimana, Ustaz? Iya. Ini beberapa hal yang tadi sudah sampaikan ya. Iya. Iya, tadi kan bisa jadi penyejuk, ya, bisa jadi fitnah, bisa jadi musuh, ya, bisa jadi ujian. Iya. Iya, empat hal ini itu kembali kepada orang tua. Baik. Proses pendidikan yang pertama itu kan di rumah sebenarnya. Kadang kan orang tua hanya melibatkan ke sekolah, berhasil tidaknya itu di sekolah. Ya, saya sebagai guru di salah satu sekolah di Makassar itu, saya sering merenung itu. Kenapa ketika anak itu berhasil, itu yang pertama disebut itu adalah orang tuanya. Ketika disebut anak ini ranking 1, orang tuanya itu mengatakan siapa dulu orang tuanya, siapa dulu mamanya. Padahal, tapi kadang sebagai guru itu miris ketika anak itu ditemukan bodoh, gagal. Apa yang ditanyakan pertama? Siapa gurunya? Ini. Kita betul. Sebagai guru itu saya hanya menjadikan diri saya itu diibaratkan seperti jarum.
Ya, jarum itu meski menusuk dan menyakitkan, tapi menyatukan yang terpisah. Menyatukan yang terpisah. Ya, bukan seperti gunting. Ya, meskipun lurus jalannya, tapi memisahkan yang menyatu. Memisahkan yang Nah, menyatu. itu. Iya. Jadi yang baik-baik pasti Ya. awalnya orang tua dulu yang di ini ya, yang disebut-sebut, yang dipuji. Ya, tapi ketika gagal, kembali. Siapa gurunya? Gitu. Tapi kita hanya berharap Iya. ya bagaimana ketika di pintu surga disebut juga gurunya. Gurunya, iya. Baik, dan pendengar ada yang ingin berinteraktif di pagi hari ini, tentunya tema kita pendengar posisi anak dalam Al-Quran ya. Anda bisa juga bergabung melalui telepon WA di 0811 400 9250. Ustaz, kita nikmati dulu persembahan lagu berikut ini. Ku
sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, tentunya di program acara obrolan komunitas bersama Ikatan Dai Muda Indonesia. Baik Ustadz Ridwan, kita lanjut lagi dengan tema posisi anak dalam Al-Quran ya. Iya, jadi tadi ada kedudukannya sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, terus fitnah ya Ustaz, sebagai fitnah juga, dan perhiasan dunia. Nah ini kita ke sebagai fitnah atau ujian ini Ustaz. Iya, gimana itu? Iya. Alhamdulillah, maksudnya itu sebagaimana di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi sesungguhnya anak, hartamu, anak-anakmu itu hanyalah cobaan atau fitnah bagimu. Di sisi lain ada pahala yang besar. Iya. Ya, maksudnya itu kadang dari anak kita itu kadang berselisih, ya, berselisih. Kadang ada anak yang mengadu domba orang tuanya sehingga keluarga yang tadinya bagus itu bisa jadi retak. Nah tentu kembali kepada orang tua itu, ketika dia tidak memberikan contoh yang tidak baik, anak juga tidak akan begitu, karena itu kembali kepada orang tua. Karena kita pahami bahwa anak itu ketika dilahirkan, dalam hadis dikatakan kullu mauludin yulad alal fitrah. Jadi semua anak yang dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan fitrah suci. Tapi 2-3 tahun dia akan berwarna. Siapa yang memberikan warna tidak lain adalah kedua orang tuanya. Nah itu tadi. Jadi ketika kita betul-betul memahami bahwa anak ini adalah bagian amanat terbesar, itu pesan Allah dijaga baik-baik. Iya, jadi dari mulai dalam kandungan ya Ustaz ya. Iya, betul itu. Itu sebuah harapan yang bagaimana anak kita ke depan. Iya. Jadi memang tapi memang banyak terjadi begitu Ustaz. Ketika dewasa anak mulai baku semu sedang bersaudara jin. Iya. Jadi itu biasanya kembali ke orang tuanya lagi. Ya, karena mendidik anak di waktu kecil itu dia bagaikan kawat kecil, bisa dibengkokkan bagaimana dengan arah bagaimanapun bisa. Tapi ketika mendidik anak di usia besar, nah itu seperti juga kawat. Tapi kawatnya seperti tiang listrik. Mau dipaksa bisa melawang. Makanya ketika orang tua bisa bedakan mendidik di waktu kecil dengan besar, saya yakin tadi. Karena kadang-kadang orang tua kan itu kembali ke tempo dulu. Nah, bagaimana anak kita dulu kan ya pegang sapu saja sudah takut, goyang mata sudah sakit. Ini yang sudah hilang di dalam keluarga. Kenapa? Karena itu tadi banyak contoh-contoh pengaruh-pengaruh yang lain. Apatah lagi yang sekarang kita kenal namanya judi online itu ya, game online. Mamanya pinjam online, bapaknya judi online, anaknya game online. Game online, jadi aku dapat semua online. Untung belum ada nikah online. Iya, saya pernah ditanya bagaimana nikah online Ustaz. Iya, saya kurang tahu juga. Tapi anaknya di-download saja. Di-download saja anaknya. Iya. Ini karena pengaruh teknologi tadi yang disalahpahamkan. Sebenarnya media itu adalah baik. Bagaimana menciptakan potensi-potensi yang baik. Tapi sebagian orang menjadikan negatif itu ya. Iya, jadi jangan ini ya sebagian besar yang menjadikan hal-hal yang negatif. Jadi itu fitnah ya. Jadi anak juga bisa menjadi sebagai fitnah dalam keluarga ini. Biasanya kalau tidak salah Pak Ustadz sebagai imam juga ya. Iya, betul. Jadi pasti apakah pernah mengalami ada warga yang ingin konsultasi untuk menyatukan anaknya, apalagi biasanya kalau mau dikasih menikah itu biasa datang konflik-konflik itu di situ antara anaknya, walinya, sama saksinya. Gimana itu Ustadz? Makanya saya biasa sampaikan ke orang tua, salah satu mengurangi masalah dalam rumah tangga itu ketika menikahkan seorang anak. Kenapa? Karena sepanjang anak itu dalam kewajiban kita, sepanjang itu kita nafkahi.
Nah ketika ada anak kita yang lamar itu sebenarnya mengurangi. Iya. Kenapa? Karena ketika anak itu dinikahkan itu kan semua bebannya diberikan kepada suami. Nah ini orang tua itu tadi. Kenapa? Karena itu tadi persoalan umpamanya mungkin tidak setuju atau kurang. Padahal anak ini sudah sama suka lah ya. Ini yang terjadi. Makanya jangan heran ketika ada anak yang menikah duluan. Kadang dilarang menikah, padahal sudah sampai waktunya dia menikah, ternyata dia nikah di tempat lain misalnya. Iya, banyak ini kami kasus-kasus yang gitu ya. Kami alami. Dan laki-laki juga itu sebenarnya ada juga tidak bisa disalahkan. Apa alasannya? Kami sudah melamar dengan baik, Ustaz. Kami sudah berikan bahwa inilah kemampuan kami. Kami sudah suka sama suka, saling memahami. Tapi itu tadi yang jadi janggalnya itu tadi karena anak ini yang tadi sudah sama saling suka, tapi penghalangnya itu adalah orang tua. Kenapa? Karena itu tadi mempanai. Nah, kita juga harus pahami bahwa kadang pernikahan itu ingin bagaimana meriah di hari itu. Dia tidak pahami bagaimana anak saya ke depan. Menikah kan ini bukan 1, 2, 3 hari. Menikah untuk selamanya. Makanya dikatakan ibadah yang panjang. Saking panjangnya tidak ada batas waktunya. Tidak ada batas waktu. Nah ini orang tua tidak bagaimana hari itu bisa meriah, bagaimana bisa dapat pujian orang. Panainya tinggi, pestanya besar. Makanya jangan heran ada satu kisah anak ya sudah berusaha mengumpulkan uang sekian banyak. Begitu 2-3 hari menikah dia duduk saja di teras. Datang mertuanya, kenapa tidak kerja? Bagaimana kerja, modal saya sudah habis. Nah ini juga tidak bisa disalahkan. Biasa ada kasus seperti itu juga Ustaz ya. Bagaimana modal saya sudah habis. Nah jadi kalau sudah seperti ini bukan hanya suaminya menderita, termasuk anak yang kita nikahkan tadi juga ikut menderita. Padahal itu nikah kan bagaimana dimudahkan. Nah ini yang dan sekarang ini marah itu tadi yang silariang itu. Iya bahkan marah yang silariang. Makanya kemarin ada dari pusat Kementerian Agama meneliti kenapa di Makassar itu pernikahan menurun, dalam arti yang pencatatan dari negara itu menurun, sementara nikah siri itu membeludak. Karena itu tadi salah satu sampai kasusnya begitu Ustaz ya. Ditelah kenapa bisa ini pernikahan dari segi negara itu tercatat itu kurang, sementara nikah sirinya itu banyak. Nah, ini itu tadi salah satunya tadi faktor umur. Ya. Itu kan kalau nikah sekarang kan 19 tahun. Wanita laki-laki, Bapak. Nah itu. Nah, sekarang kan anak-anak ya kita tahu pergaulannya mulai 15, 16, 17. Ini terkadang tidak bisa kita kontrol. Nah kalau ini tidak bisa kontrol, dan yang kedua tidak ada juga hukum yang mengikat. Kadang anak-anak ditanya, diculik tidak, kami suka sama suka pergi. Jadi dari segi penegak hukum juga pusing, bagaimana mau ditentukan hukumnya? Tidak ada hukum yang bisa mengikat. Jadi biasa Ustaz Ridwan ini kasus ada juga menghadapi kasus begitu ya, dinikahkan. Tapi itu kan kembali kepada walinya. Sepanjang walinya mau, kami nikahkan. Tapi ketika walinya menolak, kami juga tidak akan nikahkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa nikah itu kan ada syarat hukumnya. Nikah itu bisa terlaksana harus ada suami, istri, wali, saksi dan ijab kabul. Kalau salah satunya tidak ada itu kan tidak sah nikahnya itu. Ada orang memudahkan pakai saja wali hakim. Wali hakim itu tidak semudah itu. Jadi wali hakim tidak semudah itu ya. Wali hakim itu harus kepala KUA. Tidak boleh imam, tidak boleh orang apa dan sebagainya. Kan biasa diwalikan ke imamnya ya. Harus kepala imam ini. Kalau misalnya orang tua ini tidak ada yang setuju, ya, ngotot tidak mau, anak ini mau nikah, ya semestinya jalannya itu harus ke pengadilan dulu. Nanti pengadilan yang menunjuk siapa walinya. Kalau walinya ini ya namanya wali adal, kan ada wali hakim, ada wali adal, ada wali nasab. Nasab itu kan dari bapak, kakek, buyut, baru ke samping. Kalau tidak ada semua itu, baru wali hakim. Itu. Jadi itu tapi kan yang dipakai itu cuma kadang-kadang yang dua ini Pak, wali nasab dengan wali hakim. Kalau wali adal itu kadang ya tidak lebih banyak lah. Gitu.
Jadi memang harus hati-hati juga Ustaz kalau ada permasalahan dalam keluarga, apalagi dengan anak yang akan dinikahkan juga Ustaz. Iya. Kan? Iya. Biarpun bagaimana orang nikahkan kalau tidak restu, ya. Iya. Kan ada hadisnya itu, la nikah illa biwali wa syahidil. Tidak sah nikah kalau tidak ada wali. Apa ada saksi. Nah, ini Saksi. beda kalau kawin tidak boleh ada saksi dan apalagi wali. Tidak bisa Iya, terjadi. beda Iya, gitu. beda. Iya, jadi tadi sudah kita bahas tentang fitnah Iya. atau ujian anak sebagai fitnah dan ujian ya. Sebagai perhiasan dunia ini Ustaz. Nah, perhiasan. Nah, ini juga kan kita kan biasa lebih sayang. Ya, ketika anak itu kita sebagai orang tua misalnya anak kita pegang handphone kita terus dijatuhkan layarnya pecah, kadang kita itu emosi kita membludak. Iya. Apatah lagi baru diganti layarnya, jadi sedihnya. Itu kan kadang itu perasaan kita enak itu kalau dijewer telinganya, Iya. dipukul. Padahal kita tidak pernah berpikir handphone yang anak ini dia pegang dia lihat bisa merusak. Bisa merusak. Ya kadang kalau anak kita rusak HP kita marahnya luar biasa. Kan pernah tidak seorang orang tua marah kepada HP ketika merusak pikirannya itu anak? Ya. Ini kan jarang terjadi. Jarang terjadi. Iya, makanya kayak kadang-kadang di kampung ya ditanya mana anakmu, saya tidak tahu. Tapi yang duluan dicari itu apa? Ayam bangkonya. Keliling cari, apa dicari Pak? Ayam bangkoknya. Itu anakmu di sana. Bisa aja pulang sendiri itu. Bisa lusa punya masalah kembali kepada siapa? Orang tua. Jadi ketika anak itu disejajarkan dengan perhiasan, jangan perhiasan bisa kita jaga, apatah lagi anak ini. Nah ini anak kan besok lusa bisa menyelamatkan kita. Iya. Ini HP kan paling 2-3 tahun rusak, ganti lagi. Ini orang tidak pahami. Iya, jadi kita menyetarakan anak Iya. dengan perhiasan dunia. Iya, Ustaz, bagaimana ya? kita menjaganya seperti layaknya perhiasan. Nah, ini yang biasa kadang berat ini. Kenapa Iya. lebih sayang? Ya, makanya ada seorang siswa, saya tanya apa cita-citamu? Jadi HP. Kenapa jadi HP? Enak jadi HP Ustaz. Kenapa? Mau tidur dipegang, masuk WC dibawa. Kita anak Diperhatikan. mau susu, bikin sendiri sana. Nah, ini kan. Iya. Bagaimana? Ini jadi apa introspeksi diri juga nih. Apalagi saya juga sebagai orang sebagai ibu, apalagi di zaman era digital sekarang Ustaz. Iya betul. Kadang- Iya. Perhiasan dunia Iya, kita harus kadang kan kita menyetarakan. anak tidak ditahu di kamar apa dia bikin. Betul. Main HP kan. Iya. Judi online apa dan sebagainya. Ini kan yang kadang kita tidak kalau teramat gembira kalau kita anak titipkan handphone kepada anak kita. Mungkin tujuannya bagaimana kita mengontrol anak kita. Itu kan tidak. Kasih HP terserah anak mau apa. Nah, ini kan jadi masalah. Di belakang ada persoalan baru kita cari. Iya. Nah ini kita sebagai orang tua bagaimana caranya untuk selalu istiqomah ya untuk perhatikan anak ini. ya. Iya. Karena banyak tuh biasa kejadian Ustaz. Ya. Sampai gara-gara perhiasan dunia dilupa itu anak, ditinggalkan gitu. Makanya ada ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Iya. Kata Allah, hai orang-orang beriman, jangan sampai gara-gara anakmu, keturunanmu, hartamu kau lupa yang namanya Allah. Ya karena itu tadi asik maki apa dan sebagainya, asik maki dengan harta jabatan. Makanya saya di awal tadi mengatakan supaya kita tidak bosan hidup ini kan Allah kasih hiburan. Hiburan itulah pasangan suami istri. Coba bandingkan orang yang belum menikah dengan tidak menikah, beda itu. Beda ya. Iya, saya selalu mengibaratkan seperti kucing misalnya. Kita lagi bakar ikan, tiba-tiba diambil itu kucing. Iya. Bagaimana proses makannya kucing itu? Pasti dia gelisah. Kenapa? Karena yang ada itu mungkin jangan sampai ada yang punya ikan pukul saya. Iya. Gelisah dia, kiri Iya. kanan matanya. Balik-balik, betul. Iya, beda ketika ada kucing dipanggil baik-baik, dikasih ikan, pasti dia nikmati itu makannya. Begitu juga lah orang yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Iya. Orang yang sudah menikah terserah mau jungkir balik depan rumahmu. Iya. Paling dia bilang orang ndak usah diambil hari-hari begitu. Berarti memang ya Iya. Satya dari
hiburan, salah satu Iya. hiburan di dunia itu ya menikah Pasangan, ya. jadi Iya, pasangan. Iya. Pasangan Dibanding orang yang belum menikah kan gelisah. Makan tidak kenyang, Iya. toh, tidur tak nyenyak. Kenapa? Karena itu yang dipikirkan. Apakah nanti jadi istri saya ini? Iya, Tapi coba kalau orang sudah menikah, apalagi sudah ada di depan. Iya. Nah, yang itu tadi anak Iya. itu mainan. Anak yang main. Tapi kadang-kadang kita ini ya seperti anak-anak Bu ya. Iya. Anak kita lagi main handphone. Itu kan Iya. biasa kita panggil, nah biasa itu belum menyahut. Nah, baru dia balik. Kenapa Bu? Belikan dulu minyak kelapa mama. Nah, main kayak ini main. Tapi begitu diambil HP-nya, baru dia mereka marah dan menangis. Begitulah kita Bu, kadang diambil jabatan tak baru kita menangis, diambil anak tak baru kita menangis, diambil pasangan tak baru kita menangis dan berkata kepada Allah, ya Allah kenapa kau ambil suamiku nah masih mau ke sama-sama, kenapa kau ambil anakku nah masih kecil. Nah di situ kadang orang manusia baru sadar, padahal selama ini Allah sudah berikan banyak contoh. Iya, Begitu. banyak ya. Nah kalau anak sebagai amanah ini Ustaz. Nah, itu Iya. tadi. Jadi sekali lagi anak itu kan sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa amal ibadah itu kan terputus kalau kita meninggal. Iya. Nah, salah satunya di situ adalah wawalidin saleh. Iya. Wawalidin saleh itu anak yang saleh dan salehah. Iya. Anak yang kita tinggalkan dan anak ini bisa menyambungkan kebaikan yang pernah kita lakukan. Iya. Karena itu anak dia aset kita sebenarnya. Jangan memberikan wasiat salah-salah. Ya, kan ada juga itu nak mau mati nih bapaknya. Nak saya sampaikan kini itu ada musuhku, lanjutkan itu. Ini yang jadi masalah. Ini namanya dosa jariah. Iya, Yang kita harapkan adalah amal jariah. Iya, amal jariah. Bagaimana orang tua yang sudah meninggal dunia tapi amalannya masih tetap berjalan? Siapa? Orang tua anaknya tadi. Siapa yang pernah dilakukan bapaknya itu juga yang dilakukan. Dan inilah amanah yang tidak terputus. Nah, ini kan selama ini yang tidak ada kepada sebahagian anak. Iya. Nah kalau kita amanah, yang kedua amanah ini kan dipertanggungjawabkan. Iya. Suatu ketika ada orang tua yang mungkin sudah mau masuk surga, sudah mau masuk, tapi Sudah dipanggil, kembali ke dulu. Iya, Tunggu iya, dulu. iya, Saya iya. tanya anak ini. Ditanya, kenapa orang tua bisa masuk surga, kau masuk neraka? Bagaimana ini waktu saya di dunia saya cuma dilihat-lihat misalnya, tidak dibimbing, tidak dibina. Apa dibilang? Kembali kok, sama kok masuk di situ. Iya, karena jangan sampai kita bagus amalan kita, suami istri rajin ke masjid. Iya, sedekah. Tapi anak di luar kita tidak tahu sholat jika anak saya ini, puasa jika anak saya. Nah, saya biasa sering di masyarakat pasangan suami istri boncengan ke masjid. Ada orang bilang, wih subhanallah bagusnya. Tapi anak di rumah kan tahu tidak anak kita sholat ini. Kalau misalnya balik ya, Iya. kalau masih kecil kan tidak ada masalah. Tapi kalau sudah balik, kadang biasa kita berpikir, dia Tommy itu betul dia Tommy. Kalau anak sudah balik itu kan kembali ke pribadinya, dia Iya. sholat dia dapatkan. Tapi Iya. di situ ada proses tanggung jawab, tetap ada tanggung jawab. Kenapa? Belum diambil orang, belum menikah. Ini kan ada orang biar Tommy, eja Tompina doang. Padahal itu udang biar tidak dimasak merah juga. Iya, tapi memang kondisinya sekarang itu Ustaz yang mempengaruhi hubungan di dalam rumah tangga anak suami istri yaitu handphone digital ini Ustaz. Bagaimana nih Jadi kan iya, menyikapi. ada beberapa pengaruh ya. Iya. Di rumah bisa jadi di rumah kita berhasil. Juga ada lagi di lingkungan. Ada lagi di sekolah. Nah, 3 hal ini. Makanya sebenarnya waktu yang paling banyak itu di keluarga. Iya. Nah, keluarga sudah membentengi, saya kira 50% kesekiannya itu bisa di anak-anak bisa dia bisa batasi. Iya. Tapi kapan di rumah itu ya kadang-kadang kita di rumah itu satu rumah tapi diibaratkan seperti jarak jauh. Iya. Contoh misalnya kita di meja makan. Apa bapak main HP, ibu main HP, Anaknya anak main HP, nonton, makanan tidak dimakan. Iya, Jadi iya. keluarga yang dekat tapi terasa jauh. Terasa jauh. Iya. Ini yang kadang-kadang HP betul-betul ini ya itu tadi bisa positif bisa negatif. Negatif dan Iya. positifnya ya. Iya, jadi memang berat juga ini Iya, Ustaz betul, karena memang yang kita lakukan itu keseharian ya bergelut berputar dengan anak-anak dan juga rumah tangga ini. Betul itu. Jadi tadi sudah tentang amanah perhiasan Iya. dunia,
penyejuk hati ini Ustaz. penyejuk. Iya. Jadi anak-anak itu jadi sebagai penyejuk hati. Nah, mungkin ada doa yang bisa disampaikan ke pendengar ini. Nah, apalagi kalau ibu-ibu yang masih baru lagi atau ada yang lagi sementara mengandung ya, lagi hamil ini. Itu sebenarnya fokusnya di situ. Kalau kita mengandung itu luar biasa. Iya. Setiap kita sudah berwudu, itu kan bagaimana hasil dari wudu dari masih ada dari sisa tangan itu kan bisa disapukan ke perut. Ya. Bisa di perut disapukan. Ya Allah berkala anakku yang jadi anak soleh, putihnya seperti putihnya bersihnya daripada wudu yang saya lakukan ini. Itu kan sebenarnya apa yang menjadi kebiasaan orang tua juga begitu. Ya, yang kedua pada saat anak itu kita di pagi-pagi belum bangun, ya semestinya kita ibu dekati anak itu, pegang ubun-ubunnya. Doanya tadi mau pakai doanya Nabi Ibrahim bisa, mau doanya Nabi Muhammad bisa, mau dua-duanya lebih bagus lagi. Iya, kita terima telepon dulu Ustaz ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa? Udin. Oke, baik Udin dari Malengker. Silakan Udin. Ini posisi anak dalam Al-Qur'an. Iya. Ya mungkin di luar dari tema ini saya mau tanyakan. Iya. Ada jenis sedikit Ustaz. Iya. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan Udin. Aneh bacaan kalau hari Jumat. Iya. Itu selalu dibaca tuh pada imam-imam di masjid kalau hari Jumat. Itu tapi Isma rabbikal ladzi khalaq. Itu selalu nabaca imam-imam di masjid. Apa maknanya itu Ustaz? Iya. Apa keistimewaannya? Iya. Oke. Itu Ustaz. Gitu ya. Iya, baik. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab saya Ustaz. Jadi begini ya, itu kan bukan juga sebagai kewajiban. Cuma dia kaitkan dengan harinya. Kan di situ kan sabbihi isma rabbikal ladzi a'la. Sebagai kesyukuran memuji Allah yang telah menciptakan kita ini sebagai manusia yang tentunya punya tugas dan amanah. Yang kedua juga ya sebagai bukti bahwa kita ini hamba Allah. Ya, hamba Allah yang berdosa dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena kita tahu di hari Jumat itu apa-apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan Allah perintahkan silakan. Ya, itu kan hebatnya kita umat Islam di hari Jumat itu. Bagaimana memperbanyak amalan kebaikan, sedekah. Jadi proses bacaan itu tadi tidak ada hubungannya. Ya, yang jelas mau dibaca, mau surah-surah lain juga sebenarnya posisinya sama. Yang jadi masalah kalau tidak sholat Jumat. Nah, itu kalau bacaannya serah-serah karena bacaan dalam sholat itu kan sunnah. Iya sunnahnya. Saya kira itu Allah alam. Iya. Terus kita lanjut lagi tadi Ustaz ya. Jadi pagi itu kita usahakan mendekati anak anak kita. Kalau kita melihat kondisinya masih tertidur, ya kita pegang ubung-ubungnya, dibacakan di situ doa, Rabbi habli minas shalihin, atau doanya Nabi Muhammad, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimut ta'lim. Iya, itu karena itu tadi anak itu ya sebenarnya memorinya itu kuat. Makanya kadang ada orang tua heran, kenapa anak saya ini bisa hafal An-Naba. Nah kalau dibukakan Al-Quran kan dia tidak bisa baca. Ya, kita tahu mungkin pada saat proses mengandung kita bacakan kita perdengarkan anak itu bacaan bayang Quran. Nah itu biasa karena itu tadi memori anak itu sebenarnya kuat. Makanya kadang kita heran, saya tidak pernah mengajarkan anak ini, tapi kenapa dia bisa sebutkan? Karena itu tadi anak itu kan mendengar ya. Memorinya kuat. Kalau kita sebagai orang dewasa itu kuat juga memorinya, tapi cuma itu hari ini masuk sebentar hilang. Kenapa? Karena pikiran banyak. Mana lagi anak, mana lagi tugas. Anak-anak kan tidak. Makanya fungsi pertama itu anak kan pendengaran. Makanya diasani, doakan, didengarkan kalimat yang baik. Gitu ya. Iya, jadi tugas penting
tugas-tugasnya orang tua ini yang Iya. harus istiqomah ini memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ya Ustaz ya. Iya baik. Nah masih ada kurang lebih 5 menit ke depan ya kebersamaan kita. Pendengar yang ingin bergabung masih kami nantikan, silakan di 0811 400 9250. Iya, jadi sebelum kita mengakhiri ini Ustadz Ridwan, iya, ada yang salam ini dari Ustadz Irsyad ini. Masya Allah. Iya, nah ada yang mungkin bisa ditambahkan lagi setelah pagi yang kita doakan anak itu mungkin ada rentetan lagi Ustadz. Ya, begitu juga pokoknya intinya anak itu tidak lepas daripada doa itu sebenarnya. Begitu juga bangun. Kadang-kadang kan anak itu pertama ketika bangun uang. Ya, jangan dulu sebagai orang tua, jangan dulu berikan, doakan dulu ya. Nah, jangan sampai ini menjadi kebiasaan ke depan kita. Ya, untung kalau kita masih pada kondisi tenang. Nah, ya mungkin bisa. Karena kan kita sementara emosi, datang anak kita minta. Iya. Nah, ini kan biasa. Bilang tidak ada, itu kan anak kalau dia tidak bisa ke samping, lari ke samping, tarik lagi baju, uang. Iya. Bilang tidak ada, dari belakang lagi, tarik lagi, atau sembarang dilempar, nanti pecah lemari baru dikasih uang. Nah ini apa dia bilang, seandainya dari awal kan begitu. Nah itu tadi karena emosi, ya, dan sampai emosi ini bisa lari kepada anak. Bisa jadi pelampiasan. Nah ini makanya dalam rumah tangga itu betul-betul kita bagaimana bisa membimbing dengan baik lah. Bagaimana suami istri itu bisa jadi contoh. Karena kita keluarga itu kan ibaratnya kereta api. Ya, suami itu bagian depan. Besok luar sana kan pertama. Makanya saya sering sampaikan dalam pernikahan itu sebenarnya tidak jauh beda dari sistem pendidikan. Ada S1, S2, S3. Ya, kalau orang menikah itu kan S1. Artinya Anda dilantik, diberikan gelar namanya suami. Ya, dan istri. S2. Nah, dilantik sebagai bapak. S3 dilantik sebagai kakek. Nah, itu syukur kalau masih bisa lewati ini nanti. Jadi sebenarnya ada nilai pendidikannya. Tinggal kita bagaimana menjalani dengan baik. Nah, itu Oke, baik Ustadz, terima kasih banyak. Tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini bersama dengan Ikatan Dai Muda Indonesia ya. Iya, insya Allah lain waktu kita ketemu lagi Ustadz Ridwan. Iya, sehat-sehat Ki dan pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda melalui FM 92,5. Kami pamit dari ruang dengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintaku agar ku dan dia bersama
Kedua